Tapi teologi itu kan sebenarnya simple. Ya ini suatu refleksi atas iman. Orang yang belajar teologi, fungsi utamanya adalah mengartikulasikan teologi itu dalam bahasa yang lebih dalam, yang tidak bisa dilakukan oleh umat awam karena mereka tidak punya perangkatnya. Terakhir Pak, sekarang kan negara ada yang mengatakan Indonesia ini semakin mabuk agama. Oh, mabuk. Jadi semakin mabuk agama, overdosis agama, apa-apa kayaknya nggak ada yang menarik kalau nggak dikait-kaitkan dengan agama. Nah, Bapak yang sekarang ini sebagai pengajar teologi di Duta Wacana, Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana sekarang fungsi. Nah, itu kira-kira teologi macam apa yang dibutuhkan oleh katakanlah Indonesia sekarang ini yang sedang mabuk agama? Nah, itu yang mabuk agama itu kan agendanya politik, kekuasaan, bukan keberagamaan. Gitu. Ketika agama disodorkan sebagai sebuah produk yang memenuhi angkasa, atmosfer hidup manusia sampai sesak rasanya bukan. Saya kira itu lebih ke format politik, kekuasaannya. Agama sebagai keberagamaan ya, itu membebaskan, memerdekakan, bukan menyesakkan. Oh iya, menemukan orang, menemukan Gusti Allah dalam hal sederhana, bisa merasakan Gusti Allah temukan orang beragama lain, kita bisa menghormati, kita belajar darinya tanpa merasa terganggu, menemukan Tuhan dalam hal sederhana kecil-kecil, tidak harus dari formulasi hukum-hukum yang mengatur hidup sampai begitu rupa. Itu agama yang menurut saya lebih ke eksterior politik kekuasaannya. Esensi dari keberagamaan kan spiritualitas. Spiritualitas itu kan pengalaman akan yang ilahi, bahwa itu diatur, dibuat regulasi supaya tidak terjadi benturan macam-macam, aturlah. Tapi kalau pengaturan itu sampai begitu rupa menyesakkan dan menghilangkan kenikmatan kebebasan orang mengalami yang ilahi, bahkan mengalami yang ilahi yang dialami sesamanya yang lain, yang beragama lain, misalnya sebagai sebuah perayaan iman bersama. Nah, pertanyaan saya itu agama atau malah justru anti agama dalam arti menjauhkan orang dari keberagamaan. Agama yang betul kan menolong orang mengalami keberagamaan yang indah di dalam agamanya sendiri, berelasi dengan yang lain. Mungkin ada perbedaan kita olah bersama dengan penuh hormat, persamaan kita rayakan. Tapi kalau kemudian regulasi itu membuat orang tidak saling bertemu sebagai manusia yang sama-sama membutuhkan keberagamaan, pengalaman dengan yang ilahi, saya malah bertanya, ini agama yang dimaksudkan oleh agama itu sendiri, atau sebenarnya manusia yang manfaatkan agama demi kepentingan politik dan kekuasaan, atau demi berjalannya suatu regulasi keagamaan itu sendiri. Tidak sampai kan begini, sebetulnya itu apa tuh ini semua? Tujuannya apa tuh ini? Gitu. Nah, itu sebab banyak orang agama apapun pintar sekali menjual baik teologi maupun ayat-ayat, premisi doktrin, sebetulnya bukan dalam rangka membuat orang lain mengalami kebebasan, kesukacitaan, kegembiraan, pencerahan, bukan. Tapi untuk membuat orang tersekat-sekat dalam apa yang dia inginkan untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri. Yang terjadi tidak ada gerakan roh namanya. Roh itu kan mengalir, masuk kepada status batin, meresap, menyentuh keberlainan, merayakan dengan penuh kerendahan hati dan syukur. Bagaimana bisa itu diatur oleh agama yang politik dan penuh kekuasaan? Pertanyaan terakhir Pak. Terakhir loh ya. Terakhir, mahal ini. Dan terakhir, apakah Fakultas Teologi Duta Wacana bisa menyediakan ruang agar orang bisa mengalami yang ilahi itu secara bebas dan istilahnya apa? Bebas dan memerdekakan dia untuk hidup. Ya, yang pasti kalau di Duta Wacana kami kan selalu mengatakan 3 hal. Ada 3 voci istilahnya, 3 titik penting. 1, akademis. Maka teologi, belajar gawe paper, baca buku, resensi, diskusi di kelas gitu kan. Kedua, voci spiritualitas. Spiritualitas itu mengalami. Kalau teologi sebagai refleksi kritis otak ya, akali diskursus, tapi juga pengalaman real gitu. Karena bisa aja orang bisa bicara panjang lebar tentang yang ilahi tanpa pernah mengalaminya. Sedih toh kayak gitu kan. Nah,
Jadi porsi yang kedua adalah spiritualitas. Yang ketiga adalah pelayanan. Kami ingin mahasiswa kami mengenal Tuhan baik secara kognitif dalam diskusi, pengalaman personal, spiritualitas, tapi juga dalam pelayanan dengan sesama. Gitu lah, itu dimainkan diberi ruang ya. Nah, bahwa mahasiswa keset ya ono lah, satu dua keset atau menjalankan karena tugas, tapi tidak boleh menjadi alasan bagi kami untuk menghentikan. Tiga titik itu jalan terus sambil berharap dalam doa dan karya kiranya melalui ini Tuhan menyentuh anak-anak mahasiswa kami baik S1, S2, S3, kolega-kolega kami yang belajar di sini, para pendeta, maksud jenengan dan teman-teman nanti kalau S2 lanjut S3, supaya mengalami Allah, merefleksikan Allah, berkarya, memuliakan Allah lewat karya bersama dengan sesama. Baik, makasih Pak. Tapi supaya tidak keset, jadi saya tertegur hari ini guys. Iya, tolong selesaikan lah itu. Siap. Oke, gitu dulu untuk kali ini di Ngopi Kailasa. Saya nggak bawa kopi, Pak Daniel kopinya juga mungkin ada habis. Masih di program Ngopi Kailasa, ngobrol ke pikiran untuk mengkailasa. Dan tolong dipromot supaya subscribe, Pak. Ya, tolong para pendengar agar subscribe dan like dan subscribe, bunyikan tombol loncengnya, loncengnya Padepokan Kailoso diampu oleh pendeta Eko. Oke, terima kasih guys, salam support Padepokan Kailoso di Ngopi Kailasa, ngobrol pikiran untuk mengkailasa. Matur nuwun. Nanti nervous aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kamu tetap bersamaku. Matur nuwun.